10421002 Pendidikan Sejarah Reguler B, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas mata kuliah saya Asia Selatan. Namun kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh adik-adik saya. Say hello to my YouTube channel. Hello. Iya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, setelah kenal maka sayang. Oleh sebab itu, adik-adik saya ini akan memperkenalkan dirinya dimulai dari adik saya di sebelah sini. Halo, perkenalkan nama saya Tiara. Halo, perkenalkan nama saya Leona. Halo, perkenalkan nama saya Tante. Halo, perkenalkan nama saya Leona. Iya, demikianlah perkenalan mereka teman-teman. Baiklah, mereka ada bersama saya saat ini karena saya akan menceritakan literasi buku saya tentang India bangkitnya raksasa baru di Asia bersama mereka. Jadi, mereka ada di sini akan mendengarkan ceritanya saya mengenai India bangkitnya raksasa baru di Asia. Di sini sebenarnya buku ini mengumpamakan bagaimana India menjadi suatu negara yang maju dari negara yang miskin. Jadi, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan kepada mereka mengenai India bangkitnya raksasa baru di Asia. Jadi teman-teman, berbicara mengenai India, pasti yang paling utama adalah kita mengenal film-film India. Iya. Adik-adik ada yang tahu film-film India? Tahu. Coba sebutkan satu persatu. Radha Krishna, Yoda Akbar, Chandra Andini. Mahabharata. Iya benar, semua film itu adalah film mengenai India. Iya, tadi mereka sudah menyebutkan filmnya benar. Film-film yang adik-adik sebutkan itu adalah film-film yang termasuk dalam film Bollywood. Iya, kalau kita berbicara India memang yang terbersit di pikiran kita yang pertama adalah mengenai filmnya. Film India yang disebut dengan film Bollywood mempunyai ciri khas yaitu panjangnya durasi film. Dikarenakan di dalam film-film India disertai dengan tarian, nyanyian. Lantas bagaimanakah wajah India sekarang? Iya teman-teman, jadi di dalam buku inilah diceritakan kepada kita bagaimana India bangkit dari negara yang biasa saja menjadi negara yang luar biasa yang dimana diperhitungkan dalam segi perekonomian di Asia. Iya, membahas mengenai negara India teman-teman, India mempunyai penduduknya sebanyak 1,2 miliar penduduknya. Dan India menjadi negara nomor 2 yang mempunyai penduduknya yang banyak. Namun, kalau kita berbicara tentang India di zaman dahulu, India itu dulunya adalah negara yang miskin dan penduduknya banyak yang kelaparan. Namun untuk sekarang di dalam buku ini diceritakan negara India itu adalah negara yang maju dan mempunyai perekonomian yang sangat tinggi dan diyakini akan menjadi negara yang diperkirakan di dunia bersama dengan Cina teman-teman. Iya, kemajuan ekonomi di India utamanya ditopang oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasinya. India memiliki sumber daya manusia yang melimpah dalam bidang ini, ditambah dengan upah tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tak heran jika kemudian banyak perusahaan multinasional atau MNCC yang bergerak dalam bidang teknologi informasi menginvestasikan modalnya di India. Bangalore, sekarang bernama Bengaluru, dan Hyderabad merupakan dua kota yang memiliki perkembangan yang paling cepat dalam bidang teknologi informasi sehingga disebut sebagai lembah silikon. Iya, sektor lain yang memicu pertumbuhan ekonomi di India itu adalah sektor industri otomotif atau TVS dan Bajaj, merupakan dua merek kendaraan bermotor dari India yang sudah memasuki pasar Indonesia. Farmasi dan tentunya yang paling utama adalah industri film. Iya, kemajuan yang dicapai India ini tidak bisa dilepaskan dari liberalisasi ekonomi yang diberlakukannya dalam tahun 1991 pada masa Perdana Menteri P.F. Narasimha Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Singh. Liberalisasi ini muncul dan mengakhiri monopoli negara di banyak sektor dan mengizinkan investor asing menggeluti bisnis domestik. Faktor lain juga yang mempengaruhi kemajuan India adalah sektor pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam bidang teknologi. Beberapa perguruan tinggi di India yang terkenal dalam kualitasnya di bidang teknologi, contohnya adalah yang pertama Indian Institute of India atau IIT, Indian Institute of Science atau IICC, dan All India Institute of Medical Science atau
IEE-IMC. Ya teman-teman, selain mengupas sisi positif dalam buku ini, di buku ini juga diceritakan sisi gelapnya India. Contohnya itu yang pertama adalah dampak polusi yang disebabkan oleh limbah industri elektronik. Yang kedua itu ada kesenjangan antara daerah selatan dan daerah utara. Dan yang ketiga, tingkat kekerasan yang masih tinggi serta masalah klasik, yaitu masih banyaknya warga miskin khususnya di daerah-daerah pedesaan. Begitu teman-teman. Dan semua fakta-fakta yang menarik disajikan dalam buku ini begitu dengan ringkas dan apik. Begitu teman-teman. Jadi buku ini sangat enak untuk dibaca ketika kita ingin mengetahui bagaimana India bangkit dari negara yang biasa-biasa saja menjadi negara maju dalam segi perekonomian. Ya, baiklah teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui fakta-fakta menarik mengenai negara India atau bisa juga disebut dengan negerinya Sarukan, silakan membaca buku ini. Baiklah adik-adik, setelah tadi mendengarkan penjelasan dari kakak, ada yang ingin bertanya? Ya boleh deh. Bagaimana India bisa belajar itu? Oke, berbicara mengenai India bisa sampai sederajat ini, dari negara yang miskin menjadi negara yang mempunyai ekonomi yang luar biasa. Jadi begini, India itu memulai dari dunia pendidikan dengan mencetak ahli-ahli bidang teknologi hingga terciptanya yang dinamakan Lembah Silikon India atau Silicon Valley of India. Di Lembah Silikon ini berdiri sekitar 200 industri besar peranti lunak dengan sejarah ratusan ribu karyawannya, sehingga membuat negara ini itu menjadi negara yang kuat dalam segi perekonomian. Begitu adik-adik. Sudah jelas mengenai India? Sudah. Oke, baiklah teman-teman, saya sudah selesai menjelaskan literasi buku saya kepada adik-adik ini. Dan adik-adik ini dapat saya simpulkan semuanya apa yang saya sampaikan, karena tadi salah satu dari mereka ada yang bertanya. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan kepada adik-adik ini dapat menambah wawasannya mereka. Dan bagi teman-teman yang menonton, mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasannya. Jika saya ada salah kata-kata, saya minta maaf karena juga saya masih belajar mengenai buku ini. Sekianlah dari saya. Sampai ketemu lagi di YouTube saya selanjutnya. Oke, baiklah adik-adik. Terima kasih untuk waktunya sudah mau mendengarkan literasi buku saya mengenai bangkitnya bangsa baru di India. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Oke, bagi teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu